banyak orang yang, saya ada berapa klien merasa 10 tahun kena sihir, merasa 10 tahun kena sihir. Berarti ada masalah kan di waktu kan? Iya, iya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firdaus di Quranic Resonansi. Tentunya tempat di mana kita bertransformasi tentunya dengan Al-Quran. Baik, hari ini kita masih tetap membahas bagaimana sih ruqyah syariah ini bisa berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat tentunya untuk kehidupan kita. Tidak berlama-lama, kita akan sambut saat ini sudah kedatangan dengan Ustadz Abi Fakih El-Wastafi yang sudah biasa ya. Beliau akan menemani kita insya Allah 1 jam ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita sambut Ustadz Abi Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu berkat doa antum. Masya Allah. Ustadz, udah lama nih kita nggak ketemu Ustadz. Hampir Berapa? sebulan kayaknya ya. Nggak sampai tuh. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Kita nggak on air. Iya, Ustadz. iya, Kalau iya. di off air kita belum ketemu Ustadz ya. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, gimana Ustadz kegiatan hari ini masih tetap sama nih? Masih biasa. Aneh biasa ngajar tuh Senin sampai Jumat itu menu wajib. Masya Allah. Menu wajib ngajar Quran bocah-bocah lah ya dari usia TK, SD sampai SMP. Full Senin sampai Jumat. Nanti di sela-sela itu kita ambil 2 waktu untuk menterapi, mengkonseling. Baik, baik. Kalau boleh tahu di mana Ustadz lokasinya Ustadz itu tempat ngajar? Dari kemarin kan belum Iya, tahu iya. nih di mana lokasinya nih. Siapa tahu Ustadz ada Iya, yang mau daftar gitu kan jadi murid antum gitu. Gimana Ustadz? Persis banget lokasi perumahan kita itu ada di belakang stasiun Bekasi Timur. Oh, yang baru Jadi itu, ada Ustadz, ya? terminal Bekasi Timur, Bola Kapal itu kalau pintu masuk ke arah sini perumahan saya itu. Perumahan guru Iya, Ustadz? perumahan guru ya. Oh, Masya Tanya Allah. aja di situ. Kenal nggak Abi Fakih yang biasa ngurukyah, yang ngajar ngaji? Insya Allah Ya. ditunjukin kalau orang-orang lama. Ya, Iya, orang iya. lama pasti nunjukin, no, rumahnya di sana. Kadang suka baik itu dianterin ke kita. Iya, itu kalau biasanya orang lebih banyak tanya rukyah. So, kalau ngaji kan biasanya orang-orang sekitar, kita nggak ngambil jauh-jauh. Ya, kalau jauh-jauh kan kasihan juga nanti. Oh iya, efisiensi waktu Ustadz. Iya. Ya? Baik, baik. Mm-mm. Terus berarti masih tetap ngerukyah juga Ustadz ya? Ngurukyah sesuai dengan perjanjian. Oh gitu. Jadi- Maksudnya, Ustadz, maksudnya? Jadi gini, kita ada waktu ngurukyah itu jam 9 pagi. Baik. 9 pagi sampai selesai, nanti kita break lagi karena ngajar lagi ya. Nanti jam ba'da Isya biasanya kita mulai lagi. Kecuali Sabtu Ahad. Full time tuh kalau Sabtu Ahad tuh. Itu full time Ustadz? Iya, Pagi? Sabtu Ahad kan kita ngaji libur tuh. Nah, bisa kita pagi kita ambil, siang kita ambil, sore bahkan sampai malam gitu. Asal kita maunya aja. Atau kita bisa home care kalau hari Sabtu dan Ahad gitu. Home care Atau- itu maksudnya Ya, kita kunjungan ke rumah. Oh, baik, baik. Kunjungan berarti kunjungan juga bisa, terus Iya. datang ke tempat bisa, Ustadz? Bisa. Biasanya kalau untuk kunjungan kita utus Ustadz Hendra Abi Panji untuk wilayah ya sekitar Bekasi. Tapi kalau rada jauh kita berdua biasanya itu. Oh gitu ya. Atau mamanya kita yang kita rukyah rumahnya rada gede itu, bukan hanya masalah konseling di keluarga, ternyata rumah perlu dirukyah juga, rumah, bangunan, pabrik, gedung, tanah. Kadang-kadang gitu. Luar biasa. Ustadz. Iya ada orang gini, tanah mau dijual kagak laku-laku gitu. Nah, lo, iya. Nggak laku-laku gitu, padahal lokasi strategis. Beda kalau lokasi nggak strategis ya, itu lokasi strategis kagak laku-laku. Nah. Harga juga nggak terlalu mahal. Nah, jangan-jangan apa begitu kita teliti, kita selidiki, ternyata ada hasad di tanah itu, Oh. ada ain di tanah itu. gitu. Ya kita rukyah, ya alhamdulillah atas izin Allah. Kadang-kadang sebulan setelah rukyah atau kurang atau lebih, Allah takdirkan ada yang nawar dan bisa kejual. Luar biasa. Nah itu mujizat Quran ya, Masya Allah. Iya. Mujizat Quran bukan karena kita ya. Itu kita butuh, kalau yang luas-luas itu kita butuh partner ya, Ustadz Hendra partner kami untuk merukyah lokasi dan sebagainya. Kalau memang lebih luas lagi kita butuh perukyah-perukyah yang lain yang Ustadz, satu ya. tim dengan kita.
Iyalah, coba bisa bayangin. Ya antum juga kapan-kapan boleh ikut kalau Saya merukyah. kesurupan saat malam satu gitu. Malah masa Al-Quran dibacain Oh kesurupan. iya benar ya. luar Kecuali biasa. yang nggak punya iman kali ya. Nanti mungkin ada bahasan saat Iya. rukyah tanpa kesurupan saat Oke ya. oke. Masya Allah, ya bisa dibayangin tuh kalau misalkan apa kita ngerukyah 3 tingkat, 4 tingkat kalau sendirian gimana saat ya? Makanya butuh teman saat ya, Iya. 4 sampai 3 tim ya gitu ya. Pernah saya kira rumahnya kecil, begitu saya datangin ternyata masya Allah, 3 lantai, luas-luas lagi rumahnya gitu, waduh sendirian gitu. Satu lantai ada berapa kamar gitu kan? Iya, Muter-muter ya. kamarnya rumah besar juga ya, kolam renang, wah. Tahu begini saya ngajak teman kan gitu ya. Luar Iya. biasa ya, Tat. Luar biasa berarti kasus-kasusnya tuh lumayan berat Tat, ya, kalau begitu Tat ya. Jadi ada sihir, ada apa gangguan setan. Tapi Iya. pertanyaan gini Tat, apakah masih benar Tat ada sihir setan di zaman kayak sekarang ini Tat yang apa namanya perkembangan teknologi udah luar biasa Iya, pesat iya, ya, Tat, ya, iya, gitu iya. kan? Kan banyak orang cibir Tat gitu kan. Lah udah apa orang udah sibuk ke bulan kita Udah masih zaman- ngurusin sihir gitu Iya ya. iya iya. Itu gimana Tat? Cara nanganin jawabnya Tat gitu. Jangan salah, para kepala negara juga backingannya ahli-ahli supranatural di belakang gitu. Gitu, Tat, ya. Pala dengar-dengar kayak gitu, kepala negara, presiden, perdana menteri itu punya backingan para spiritual, berarti mereka masih mempercayai dengan hal-hal semacam sihir. Kalau bicara tentang sihir, yang paling valid informasi tentang adanya sihir adalah kitab kita yaitu Al-Quran. Baik. Kalau kita nggak boleh ragu-ragu dengan Quran, karena Quran adalah firman Allah. Di situ informasi tentang sihir mulai dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Bahkan zaman Nabi Muhammad diinformasikan secara detail di Quran. Artinya apa? Kalau Quran menginformasikan tentang sihir, berarti sihir itu ada. Iya, iya. Baik. Kenapa? Quran kan sifatnya apa? La raiba fi, nggak ada ragu di dalamnya, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini punya teman, salah satu teman juga, salah satu motivator kita di dalam dunia rukyah, yang beliau dulu mantan dukun sihir, Oh gitu, Sat. mantan dukun santet. Saya nggak usah sebut namanya, ya. Sebagian teman-teman kami paham, dan kita berapa kali berinteraksi, bahkan bertanya tentang dunia-dunia kelamnya ketika dia mempraktekkan ilmu sihir dengan teman-temannya. Dan sekarang beliau sudah bertobat, bahkan menginformasikan seperti apa itu sihir. Artinya apa? Kalau ada pelaku, dan pelaku ini sekarang sudah bertobat dan sudah menjadi praktisi rukyah, artinya informasi tentang dunia sihir itu memang ada. Betul, betul. Ya, bahkan pengalaman beliau, Masya Allah. Saya punya bukunya tentang 100 kegagalan para ahli sihir, ya, dalam mengeksekusi korban-korbannya. Nah, saya banyak terinspirasi dari beliau, ya, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang terkena sihir. Itu yang fakta yang pertama Quran, yang kedua itu ada bukti real orang pelaku. Iya, iya. Jadi pelaku, kalau saya nggak percaya ada umpamanya ada copet, tapi ternyata ada pelakunya copet. Oh, iya, Artinya betul, berarti ada betul, valid. betul, betul, Sat. Yang ketiga, di kenyataan masyarakat. Masyarakat ini kadang-kadang, bahkan saya punya beberapa teman dokter yang beliau mendiagnosa suatu penyakit yang aneh gitu. Yang secara medis normal semua, ya. Semua normal, di EEG, detak jantung, di darah, semua diperiksa normal, gak ada gangguan penyakit. Tapi dia mengeluhkan penyakit gitu. Artinya ada sesuatu yang di luar non medis. Ini fakta dan real. Ada sesuatu yang sifatnya di luar non medis, tapi medis nggak terdeteksi. Ada juga penyakit yang kelihatannya medis, tapi bukan medis, non medis. Contoh, kan penyakit itu ada penyakit medis murni. Ya karena bakteri, karena kerusakan organ itu kan murni ya. Ya obatnya ya pasti obat medis ya. Baik. Obat medis, penanganan medis. Ada penyakit medis tapi seakan-akan medis tapi sebetulnya non medis. Jadi Medis, tapi kelihatannya dicek itu medis. Tapi kok anomali gitu. Contoh namanya kanker. Kanker kan mamanya untuk sampai ke stadium 4 kan dia bertahap kan. Satu. Ini tiba-tiba bisa lompat. Bisa langsung cepet gitu. Cepat sekali lompatannya untuk menjadi penyakit yang sangat kronis. Padahal awalnya biasa-biasa aja. Iya, iya. Nah, atau umpamanya saya pernah nangani satu kasus
ada seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu muda telepon sama saya, Ustaz, saya berapa bulan ini pendarahan terus. Tapi tensi saya normal. Pendarahan terus, nggak berhenti-berhenti ya. Haidnya katanya, udah sebulan. Kan nggak normal kan, anomali. Nah, tapi saya tanya, udah cek medis belum? Normal Ustaz, nggak ada apa-apa, nggak ada kekurangan darah, nggak ada apa. Kan aneh itu. Betul. Aneh kan gitu. Nah, setelah itu saya pakai Baipon karena nggak mungkin datang. Saya ruqyah Baipon. Yang pertama, saya ruqyah adalah untuk membersihkan jiwanya dulu ya. Luka-luka batinnya semua dibersihkan. Jengkelnya, keselnya, marahnya sama siapa saja. Konsep lalat dan sampah ya kita pakai ya. Kita buang sampahnya dulu supaya lalatnya gampang pergi. Setelah itu apa? Di-upgrade keimanannya supaya yakin bahwa orang yang beriman tidak dikuasai setan. Baru saya ruqyah dengan beberapa ayat. Satu malaman itu saya ruqyah, mungkin kurang lebih 30 menit saya bacakan ayat Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi-pagi bilang darahnya berhenti. Headnya berhenti, Ustaz. Berhenti. Dan nggak kambuh gitu. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang sifatnya non medis gitu. Ada sifatnya non medis. Apalagi begitu saya tanya ada konflik nggak dengan seseorang? Iya, saya ada konflik. Ada konflik. Walaupun nanti sihirnya kategorinya macam-macam nanti. Ada yang memang karena energi negatif dari orang menyerang kita, atau jangan-jangan kena pikiran kita sendiri gitu. Yang aslinya sebetulnya sihir itu kita sendiri yang menyihir gitu. Kita itu meyakini diri kita kena sihir padahal nggak sihir. Oh gitu. Berarti suggestion. Itu juga akhirnya Pak. Akhirnya energi negatif itu kena ke kita gitu. Contohnya gini. Ada orang yang awalnya sakit lambung nih. Orang sakit lambung datang ke penterapi. Entah penterapi ruqyah atau non ruqyah. Lalu orang itu mengatakan begini, yang penterapi itu begini. Ini kayaknya kena sihir deh. Baik. Nah, berarti ada tugas untuk menghilangkan sihirnya harus melakukan membaca begini. Berarti setelah pulang dari sini, pikiran dia apa? Gua kena sihir. Betul. Gue kena sihir. Nah, akhirnya begitu dia mengatakan dirinya kena sihir, berarti ada PR, gua harus baca begini, bacaan untuk menghilangkan sihirnya. Ketika dia pulang dari tempat ruqyah, bisa jadi di luar itu banyak energi-energi sihir yang nyari frekuensi yang sama. Kita jalan kemana, kata Kang, salah satu teman saya yang dulu tukang sihir mengatakan, itu kadang-kadang tukang sihir kalau nggak ada korban, dia naruh tumbal-tumbal sihirnya di tiap-tiap tempat, di jembatan kayak di kali kayak. Begitu ada orang punya frekuensi mikir tentang sihir, ketarik situ masuk, jadi akhirnya kena sihir. Begitu dia mamanya kesurupan, dia konflik dengan siapa tuh jin bisa merekayasa. Padahal, saya disiram pulang, padahal cuma konflik biasa. Tapi sihir itu terjadi kan apa? Dia mikirin tentang sihir. Hati-hati makanya. Kalau kita penterapi, walaupun kita tahu itu sihir, jangan bilang terkena sihir. Jadi nanti sampai di rumah dia baca Quran tuh seakan-akan benar-benar untuk melawan sihir. Reaksi terus, nggak selesai biasanya. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, gangguan yang ada pada diri saya mungkin karena dosa dan kesalahan saya. Yang dilakukan dari istighfar memperkuat keimanan, justru sihirnya lemah. Tapi semakin kita mikirin sihir, semakin kuat sihirnya. Semakin kita mikirin sihir, semakin kuat sihirnya. Semakin mengosongkan diri dari pikiran tentang sihir, maka sihir bisa zero. Kok bisa gitu? Frekuensinya hilang. Apalagi mamanya kita banyak ngeduga-duga, jangan-jangan tuh, gue disihir fulan, habis berantem sama fulan, gue sakit, jangan-jangan. Kan suujon, orang suujon kan sampah. Betul. Masuk ke energi negatif, masuk. Setan senang. Setan kan tahu. Pak Firdaus konflik sama siapa nih? Tahu. Umpamanya Pak Firdaus habis konflik sama klien akikahnya umpamanya. Beliau tuh punya usaha akikah itu. Keren deh insyaallah ya. Syariah. Nah, akikah ya. Saya nggak punya anak lagi sih ya. Kalau punya anak saya siapin tuh akikah. Kalau gitu saya siapin istrinya biar punya anak lagi. Masya Allah. Enggak ada itu ya. Itu perlu ilmu tambahan. Umpama nih, situ sama klien habis ribut nih. Ribut besar gitu. Saking ribut besar ini akhirnya kayak ada slack nggak suka begitu. Pasti. Nah, kira-kira setiap manusia punya korin nggak? Punya kan, punya setan intel ya, intel yang mengawasi kita nih. Setan yang nggak bisa diusir dengan ruqyah. Itu hanya bisa kita tarik ulur aja, kita bertakwa sama Allah, dekat sama Allah, dia nggak bisa dekat. Kita lagi lupa sama Allah, dia mengganggu hati kita. Untuk apa? Ya untuk jauh dari nilai-nilai Allah. Dia tahu nggak? Tahu. Begitu dia tahu, datang ke dukun orang pintar atau orang yang punya indera keenam, langsung frekuensinya tuh beresonansi dengan jin korin itu.
kasih informasi, dia habis berantem tuh sama si Fulan, yang palanya botak, yang rumahnya sebelah sini, yang kumisnya sebelah, umpamanya kan gitu. Tahu lu kok tahu ya? Bukan tahu. Dia cuma ngebaca, ngambil informasi, padahal si Fulan nggak ngirimin sihir. Oh iya bener gua. Apa yang diinginkan setan? Kita semakin sebel sama orang itu aja, semakin kesel sama orang. Ketika sebel kesel, nah energi negatif semakin kuat. Nah, ini sihir terjadi karena diri kita sendiri, bukan valid bener disihir sama orang lain. Walaupun disihir sama orang lain tuh tetap ada gitu. Cuma kan kalau kita mikir nyari dukun sihir emang gampang. Terus belum bayarnya. Betul. Gunanya apa? Kita orang artis bukan apa bukan gitu ya. Iya. Nyihir apa? Untungnya apa? Gunanya apa? Iya. Tapi memang kalau orang udah dendam, sakit hati luar biasa. Biasanya orang-orang di perkampungan, persaingan ya, itu biasanya mainnya jalan pintas gitu. Baik. Nah, itu. Baik, Sat. Alhamdulillah luar biasa, Sat ya. Gitu. Ini luar biasa banget ya. Gini, Sat. Pak, tadi kan antum mengartikan bahwasanya ada sihir yang dikarenakan pemikiran kita sendiri, karena jadi suggestion. Ada pula yang berarti kan ada juga yang benar-benar kena sihir. Iya. Terus bagaimana cara mengenalinya, Sat? Membedakan antara keduanya gitu. Jadi gini, kalau misalkan oh ya saya ini nggak boleh berasumsi gitu kan, tapi saya ternyata benar-benar kena merasakan gitu ya. Merasakan. Nah, itu bagaimana? Garis merahnya gimana? Benang merahnya, Sat? Yang pertama kita analisa, kita diagnosa adalah yang nomor satu tuh ain. Kalau ain itu kan valid banget ya. Bahkan ain itu ya seperti sihir juga. Jadi gini, kita ada konflik nggak dengan seseorang? Kalau kita ada konflik dengan seseorang, berpotensi nggak konflik itu menimbulkan sihir untuk kita? Setelah kita konflik dengan seseorang, kita paling tanya, apa yang ada dalam batin kita? Kesel, benci, dendam, curiga, dan lain sebagainya. Itu adalah modal-modal awal kita kena energi negatif ya. Jadi yang kedua biasanya karena yang sifatnya persaingan, sifatnya hasad dan lain sebagainya. Jadi ada nggak konflik-konflik semacam itu? Konflik-konflik yang sifatnya horizontal dengan sesama, ya, yang membuat orang itu nggak suka dengan kita. Setelah nggak suka sama kita, kok tiba-tiba kita merasakan hal-hal yang sifatnya anomali. Apa contohnya? Mama tiba-tiba rumah kita banyak binatang-binatang yang aneh gitu kan ya? Atau umpamanya kita ngerasakan hal-hal yang aneh bukan hanya diri kita, bahkan anggota keluarga kita. Sebab kalau mamanya sihir itu cuma diri kita, kan jangan-jangan diri kita yang error. Tapi anggota keluarga kita juga ngerasa yang aneh-aneh. Tiba-tiba ada suara dentuman dari atas. Jadi ketika kita merasakan hal-hal yang aneh dalam diri kita, apa ini sihir atau bukan kan gitu ya? Jangan-jangan saya memang disihir. Satu ada konflik ya. Konflik nggak yang sifatnya horizontal. Umpama yang membuat tiba-tiba kita merasa ada anomali dalam kehidupan kita. Yang tadinya rumah tangga biasanya rukun-rukun aja, tiba-tiba kok saling berantem. Istri benci kita jadi benci sama suami, anak ribut mulu, kerjaan masalah, tiba-tiba ada aja urusan pekerjaan yang nggak tuntas, yang usahanya tadinya melejit tiba-tiba ngedrop, kan gitu ya. Semua tender-tender tiba-tiba macet gitu kan. Pokoknya ada anomali atau mamanya hal sifatnya fisik yang menimpa rumah kita. Dengar suara langka, suara dentuman. Pokoknya hal-hal yang aneh yang dirasakan nggak seperti biasanya. Kok nggak wajar loh gitu. Terus para penghuni rumahnya yang terkena sihir itu kok mimpinya aneh-aneh gitu. Mimpinya aneh-aneh. Oh, indikator ada energi negatif. Apa energi negatif? Itu bisanya orang bilang ain atau sihir. Nah, kalau memang itu yang sifatnya anak kebencian, hasad dengan orang, ya cepet-cepet kita muhasabah. Ya untuk mengatasinya ya. Tapi ini kan kita bicara tentang ada nggak ciri-ciri. Jangan-jangan kita memang ada, ini aja fokus aja. Ini ada energi negatif yang nyerang ke saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berarti ada sesuatu yang memang harus saya perbaiki gitu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya anomali itu kadang-kadang yang nggak seperti biasanya itu bisa indikator, bisa diduga ada sihir masuk. Biasanya melalui pintu ain, kebencian, hasad dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Kurang lebihnya ada nggak sihir yang kita rasakan? Baik. Nah, seperti itu. Jadi ini saja nggak langsung antum bisa tahu gitu saja ketika orang datang gitu kan biasanya ini kalau para
para terapis yang kesonoan tuh Heeh. di luar sana bisa tahu tuh orang datang, oh bapak kena ini ya gitu lah. Oh, itu. Perlu ditanya-tanya dulu Ustaz ya. Kalau itu kan namanya arafan. Arafan itu orang yang bisa ngeliat, bisa ngeramal, punya indera keenam, punya terawangan. Peruqyah yang bisa begini, peruqyah yang kena gangguan jin. Orang yang di dalam dirinya ada syaitan, ada jin, dia akan bisa beresonansi kepada bangsa jin yang lain, sehingga dia bisa ngerasain kayak tadi, tukar data. Oh, ini dari itu. Tapi kalau peruqyah yang syariah, dia nggak akan bisa melihat diagnosa dengan diagnosa yang real. Paling yang ditanya apa? Ada mimpi buruk nggak? Gitu. Ada merasakan yang aneh-aneh nggak dalam kehidupan sehari-hari? Umpamanya melihat sosok atau berkelebat dan sebagainya. Itu pun masih ditanyakan. Merasa yang aneh-aneh ini dari kecil apa cuma sekarang-sekarang ini aja? Iya. Kalau dari kecil berarti yang masalah nih orang ini. Kalau dari kecil dia ngerasain berarti bukan karena faktor masalah hari ini. Bisa saja masalah dari masa lalunya dia. Nah, diperkuat dengan konflik hari ini. Tapi kalau umpamanya dari kecil sampai remaja sampai menikah dia nggak pernah merasakan fenomena mistis, fenomena gaib apapun, tiba-tiba kok numben-numbennya hari ini saya ngerasain kagak enak gitu kan. Ya. Bisa jadi itu indikator. Saya nggak biasanya ngeliat kelebatan dari kecil, nggak kok sekarang bisa ngeliat. Berarti ada resonansi energi negatif dalam dirinya yang akhirnya bisa apa namanya? Bisa sinergi dengan orang itu sehingga merasakan hal yang aneh gaib. Nah, diagnosa berikutnya nanti tadi konflik kah, apakah ada hal-hal kejadian yang aneh kah sebelum ini, ya? Atau mamanya dia melakukan suatu hal-hal. Belum lama saya meruqyah seorang yang terkena katanya kanker usus. Saya tanya riwayatnya, ternyata apa? Setelah dia bangun rumah, ternyata bangun rumah, rumahnya bekas kandang apa gitu, ditanam buat tumbal di bekas apa di beton ya, di beton, tapi sebelum ditanam di situ. Setelah itu dia mengalami gangguan yang negatif, ya. Berarti ini dia energi negatifnya dari mana? Dari tempat, bukan dari orang. Gitu ya, Ustaz, ya. Iya, gangguan non medisnya dari orang, bukan dari orang, tapi dari tempat yang dia lakukan ritual yang tidak syar'i semacam itu. Nah, luar biasa. Berarti banyak sekali saja analisisnya saja. Nggak bisa sembarangan langsung kita menentukan ini penyakitnya begini gitu. Jadi harus ada analisis itu, ada pertanyaan-pertanyaan mendalam. Iya. Bukan. Jadi kan saya sering menurut saat kalau misalkan ada orang ruqyah, bisa nggak lihat ini nih di rumah ini ada apa gak gitu kan? Emangnya kita bisa nerawang gitu. Iya, walaupun nanti ada juga yang Allah izinkan peruqyah itu dapat ilham tertentu yang tiba-tiba ada feeling saja, kayaknya ini non medis gitu. Ada feeling aja kayaknya non medis, tapi tetap dia harus menggunakan fakta-fakta yang ada gitu. Fakta-fakta yang ada, karena itu kita kan nggak boleh sifatnya menduga-duga, nggak boleh berprasangka. Oh jangan-jangan, apalagi itu goib. Yang namanya dimensi goib, kita banyak tipu dayanya di situ. Hati-hati ya. Apalagi umpamanya setelah itu, kalaupun kita tahu itu orang itu kena sihir, kalau bisa kita jangan bilang, oh ini ada sihir dari sini. Kita cuma bilang, ini ada ujian dari Allah yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Baik, Ustaz. Sebelum lanjut, Ustaz, apa namanya? Perlu nih teman-teman tahu, Ustaz, kan? Kalau misalkan mereka lagi ada gangguan, teman-teman di rumah, Ustaz, bagaimana sih tips mencari teman-teman peruqyah, Ustaz, yang sesuai syariah gitu? Iya. Jangan sampai nanti ketika dia punya ada masalah, terus jatuh ke tempat teman-teman yang tidak syar'i. Gitu. Akhirnya kan jadi malapetaka, Ustaz. Bisa nggak Ustaz dikasih gambaran sedikit, Ustaz? Biasanya background komunitas saja. Kita ini di Ruqyah Syariah itu punya komunitas rumah besar namanya ARSY ya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Insya Allah yang bernaung di bawah ARSY itu sudah tervalidasi beliau para peruqyah syariah, ya. Jadi di bawah ARSY ini nanti banyak komunitas. Ada yang namanya Quranic Healing Indonesia, IHI, yang dipelopori oleh Allahyarham Ustadz Perdana Ahmad. Terus ada lagi yang nanti di bawahnya Rehab Hati, Insya Allah syar'i itu Ustadz Nuruddin. Ada lagi nanti guru kami dari Seroja, Ustadz Asep Wahyudin. Ada lagi guru kami Ustadz Nadif Kholyani dari komunitas Ruqyah Learning Center. Terus ada lagi nanti
yang sifatnya syariah tapi ujung-ujungnya rata-rata ke Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Cari ya segitu. Perlu ditanya, Mas, ruqyahnya atau Ustadz ruqyahnya ini bergabung di komunitas mana? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga peruqyah syariah yang tidak bergabung di komunitas ARSI. Tapi kita lihat di dalam meruqyahnya ada nggak unsur-unsur yang aneh. Umpamanya diminta minyak wangi yang harganya sekian, atau umpamanya minta syarat-syarat yang sebetulnya nggak ada di dalam tata cara ruqyah syariah. Ditanya nama, hari kelahiran, segala macam, Nama ibu kandung, lah itu kan nggak ada di dalam ruqyah syariah, nggak ada yang begitu. Di dalam ruqyah syariah diajak ngobrol, diagnosa, ya, untuk muhasabah atas dosa-dosa dan kesalahannya, lalu apa? Di-upgrade keimanannya dan diajak berdoa bareng, lalu diterapi dengan ruqyah syariah. Nggak ada yang aneh. Paling kalaupun pakai air, pakai sesuatu yang sifatnya di luar bacaan, umpamanya daun bidara, itu juga kan ada tajribah dari ulama, atau pakai garam dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nggak ada yang perdukunan. Ayam hitam, Zat, ayam hitam. Nah itu jelas perdukunan. Kenapa? Ada ruqyah yang mengatakan, ada perdukunan menamakan ruqyah, karena perdukunan kan sudah mulai nggak laku. Lalu mereka mengatasnamakan ruqyah syariah, tapi di bawahnya menerima susuk, pelet, betul, gendam, penglarisan dan sebagainya. Tapi namanya ruqyah gitu, ruqyah syariah. Tapi di bawahnya ruwatan, di bawahnya ilmu kebal, kanuragan. Nah ini kan artinya mencampurkan hal yang hak dengan yang batil. Oh itu udah ketara dah, pokoknya yang aneh-aneh. Terus biasanya nama peruqyahnya juga aneh-aneh. Kalau peruqyah kan biasanya ustadz atau apa ya. Kalau ini kan namanya Ki Gendeng Ageng Prakoso mamanya, Ki Maulana siapa kan gitu, atau maunya pokoknya nama aneh-aneh gitu ya. Oke, jadi itu pokoknya lihat aja syarat-syarat yang diminta aneh atau tidak. Baik. Kalau cukup dibacakan ayat Quran, berdoa muhasabah, ya insya Allah itu insya Allah syar'i gitu ya. Baik. Walaupun dia tidak berada di dalam komunitas ARSI, tapi paling bagus, paling ahsan adalah kalau cari yang memang sudah bersertifikat ARSI gitu ya. Baik ya, Ustaz. Jadi teman-teman jelas teman-teman ya, tadi sampaikan sama Ustaz Fakih. Jadi kalau misalkan terasa memiliki gangguan di dalam diri, tinggal tadi aja tuh tinggal kita analisis sendiri apa sih namanya pukia-pukia mau kita hubungi, itu tadi saja ditanya-tanya dulu gitu kan. Ini dari komunitas mana gitu kan. Berarti ujungnya itu ada ARSI saja. Kalau semuanya bernaung ke ARSI, insya Allah sudah valid saja. Gitu. Baik, Ustaz. Lalu ini Ustaz, ada satu lagi nih Ustaz. Terus kita kan sudah tahu nih, oh ternyata sihir itu ada, setan itu ada gitu kan Ustaz ya. Mengganggu kita pasti. Terus bagaimana Ustaz solusinya Ustaz yang diajarkan oleh Islam atau ruqyah syariah ini untuk melindungi diri kita Ustaz, supaya kita nggak terkena lagi dengan hal begitu Ustaz? Dalam pemahaman saya, Rasulullah SAW terkena sihir ya, pernah terkena sihir. Sebetulnya Rasulullah SAW ini Allah izinkan terkena sihir, Allah pengen ngasih tahu, ini loh caranya gitu. Ini loh caranya untuk mengatasi sihir. Jadi kalau kita mengambil cara yang diajarkan Rasulullah SAW, sebetulnya sudah aman gitu. Baik. Sudah aman. Tapi jangan jadikan alasan bahwa Rasul aja orang yang beriman dekat dengan Allah, Rasul Allah kena sihir, apalagi kita. Enggak, bukan ke situ. Rasul kan contoh untuk umatnya bagaimana caranya mengatasi sihir. Ternyata caranya mudah. Hayati aja Al-Falaq An-Nas, kan gitu. Al-Falaq itu kan proteksi out, proteksi keluar. Anas proteksi ke dalam. Karena sihir itu berkaitan juga dengan keyakinan jiwa, perasaan was-was kita, dan juga energi yang sifatnya dari luar. Maka kalau kita umpamanya memahami dua ayat ini bukan hanya sebagai mantra, tapi sebagai tadabbur, rasa kedekatan kita sama Allah, putus itu semua energi sihirnya. Kan katanya ada ikatan itu yang mengikat di buhul-buhul yang diambil dari rambut sisirnya Rasulullah, diikatkan di sebuah ikatan di sebuah sumur mati. Itu dibacakan Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq itu 5 ayat, Anas 6 ayat, 11 ayat. Putus 11-11-nya. Per satu ayat putus ikatan. Per satu ayat putus ikatan.
ya. Walaupun nggak ditemukan bendanya, tapi ketika dengan keyakinan tauhid yang tinggi itu bisa putus. Tapi yang paling pertama dan paling yang utama, satu, apapun yang kita rasakan, asumsikan dalam diri kita bahwa saya ini dapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus ada sesuatu yang saya perbaiki. Kalau kita orang-orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, mungkin ini caranya Allah supaya ibadah kita jangan biasa-biasa aja. Apalagi yang ibadahnya belang bentong. Inilah saatnya kita perbaiki ibadah kita. Kalau yang ibadahnya biasa-biasa saja, ayo kita tingkatkan. Kalau dia ahli ibadah tapi terkena energi negatif, itu juga harus menjadi muhasabah. Bisa jadi ada satu dosa dan kesalahan kita yang membuat Allah izinkan hal negatif ada dalam diri kita. Makanya perlu tadi konsep lalat dan sampah itu dipakai untuk membersihkan diri kita dari gangguan sihir. Apa? Sihir terjadi atas izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Karena ada sarana membuat sihir itu datang. Contoh, syaitan itu hadir karena pelanggaran kita terhadap pengajaran Allah. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan faqarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, nuqayyid lahu syaitan faqarin. Maka kami berikan setan untuk mendampingi dirinya ya, sampai mungkin su'ul khotimah, naudzubillah. Umpama diri kita ada luka batin, karena ada peristiwa di masa lalu yang kita nggak ridho, yang membuat hati kita hati kita mungkin kecewa, benci, marah, dendam, kesel, sakit hati. Itu potensial energi negatif kena ke kita. Itu kita bersihkan, kita rilis dulu emosi negatif. Hubungan kita dengan orang tua diperbaiki. Kesyirikan, yang pertama kesyirikan kita ada sama Allah. Kalau ada kita perbaiki, kita taubati kesyirikan yang sama orang tua, terus maksiat-maksiat. Kita bersihkan benar-benar bersih sebelum menterapi. Nanti setelah itu apa? Setelah itu kita sudah bersih, kita sudah pasrah kepada Allah, baru kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai wasilah amal soleh untuk berdoa kepada Allah menghilangkan hal-hal negatif dalam diri kita. Dan yakini setiap bacaan Al-Quran yang kita baca itu berpengaruh untuk tubuh kita. Sel-sel tubuh kita yang paling terkecil sangat berpengaruh, itu harus ditanamkan. Lalu apa? Kita baca pelan-pelan, baca Al-Ikhlas umpamanya. Ketika kita baca Al-Ikhlas itu kan ada Ismul Azam, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tempat mengabulkan semua doa, keinginan, semua problem masalah kita. Jangan taruh di sini, jangan taruh sini. Lepaskan ke Allah. Berarti termasuk sihir, termasuk energi negatif atau apapun, gangguan jin atau masalah hutang piutang. Allahus Samad, Allahus Samad. Engkau tempat bergantung ya Allah. Berarti kita kan zero. Nol. Kalau kita nol, kita mulai baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai falak. Falak itu kan belahan waktu di tafsir itu. Dari pagi sampai malam, pagi sampai sore, belahan waktu. Kita berlindung di dua belahan waktu. Artinya apa? Pusatnya di subuh ini. Subuh kan ada malaikat yang menyaksikan. Jadi apa? Di belahan malam kita mohon perlindungan, di belahan pagi ke malam mohon perlindungan, di belahan pagi ke sore kita butuh perlindungan. Jadi seluruh waktu kita berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kalau sihirnya datangnya asar, sudah kena, kita minta perlindungan di waktu putus. Kalau sihirnya menggunakan waktu, jam-jam tertentu, sudah putus di ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq, umpamanya setiap asar dia sakit perutnya. Sihirnya terjadi. Fokus qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau mamanya kita, kok saya setiap jam 12 malam gemeter, setiap 12 malam ada yang aneh. Fokus di ayat qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Usai kalau lagi asar mual, ada yang aneh-aneh. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Terus yang kedua apa? Ketika kita baca min syarri ma khalaq. Dari kejahatan seluruh makhluk yang telah diciptakan Allah. Coba, mau jin, mau sihir, mau virus, mau bakteri, kita berlindung kepada yang menciptakannya. Allah kabulkan, Allah pasti kabulkan. Itu yakinnya luar biasa, tingkat tinggi. Maka apa? Gak ada sesuatu pun yang ketika kita minta sama Allah, ya Allah lindungi saya dari semua kejahatan yang telah Engkau ciptakan. Seandainya jin dicipta, seandainya sihir itu terjadi karena jin yang naruh, jin kan makhluk Allah. Atau karena racun itu kan Allah juga yang bikin. Kita berlindung makhluk Allah terhadap makhluk Allah, maka makhluk Allah itu jadi netral, nggak punya power sekali. Tidak punya power apapun. La haula wala quwata illa billah. Min syarri ma khalaq, itu dua ayat udah putus. Yang pertama waktu, yang kedua bendanya, makhluknya. Min syarri ma khalaq itu apa?
Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Iya. Kok kenapa berlindung di waktu khusus malam? Karena malam ini memang energi-energi negatif muncul di malam hari juga ada. Energi positif juga muncul di malam ini. Maka apa? Ketika kita fokus, maka hal negatif di kegelapan. Sihir itu kan samar artinya. Samar, gelap itu kan kita sama-sama nggak ngelihat. Iya, iya. Datanglah min syarri ghasikin idza waqab. Semua yang gelap itu akan terang dengan cahayanya Allah, nurullah. Jadi nggak ada gelap lagi ketika kita bersandar pada Quran. Terus apa lagi? Misyari makhluk, wa misyari ghasikin idza waqab, wa misyari nafasati fil uqad. Dari energinya. Kan tadi apa? Waktunya, bendanya. Terus balik lagi ke waktu khususnya malam. Terus sekarang dari energinya, min syari nafasati fil uqad. Dari tiupan-tiupan. Kan energi itu. Min syari ghasikin wa min syari nafasati fil uqad. Dari tiup-tiupan yang mengikat pada bukul-bukul. Itu putus itu. Ya, energi itu nggak berpengaruh sedikit pun ketika fokus di situ. Mama apa yang dirasakan energi? Perasaan-perasaan negatif kita. Kok hal-hal yang aneh ya. Yang sifatnya secara kolbiah, batin. Kok saya seperti itu kan energi negatif. Tiba-tiba kita lupa. Tiba-tiba kita pengennya marah. Tiba-tiba pengen kesel. Itu kan energi. Kita berlindung pada itu. Yang terakhir apa? Wa min syarri hasidin dasad. Itu baru orang yang negatifnya. Jadi itu pelakunya berlindung. Maka apa ketika kita berlindung dari orang yang hasad? Allah tahan kehasatannya, aman itu. Itu katakanlah energi negatif dari luar udah terproteksi. Tapi ini belum menjadi jaminan Allah akan lindungi kalau nanti anasnya nggak dipakai. Kenapa? Walaupun kita sudah baca itu Allah sudah lindungi, tetapi kita yang membocorkan. Artinya kita yang merusak. Dengan cara apa? Was-wasnya masih ada. Berarti kita nggak yakin dong dengan Al-Falaq. Iya, iya. Kita nggak yakin dengan Allah Somad menyerahkan semua urusan kepada Allah. Maka apa? Di surat An-Nas itu perlindungan dari perasaan negatif tadi. Makanya untuk berlindung dari energi negatif Allah cuma menyebutkan satu sifatnya, Rabbnya yang menguasai waktu. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi untuk menyebut penyakit waswas, Allah menyebut 3 sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahinas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil. Artinya gini, ketika ada energi negatif, kita jadi khawatir, jadi cemas, maka apa? Bocornya perlindungan-perlindungan tauhid tadi. Maka apa? Ketika kita sudah merasa ada energi negatif, udah kita pasrah ke Allah, kita yakini bahwa semua ayat-ayat Quran, apalagi Al-Baqarah, apalagi ayat kursi, sudah kita terproteksi aman, bismillah, aman. Itu harus ditanamkan. Kalau ada fenomena apapun yang menyerang kita, tidak bakalan membahayakan. Bahasa ini serius banget ya. Serius banget. Sampai bengong. Ya, serius banget ini. Masalahnya kan banyak orang yang, saya ada berapa klien, merasa 10 tahun kena sihir. Merasa 10 tahun kena sihir. Berarti ada masalah kan di waktu kan. Iya, iya. Oh. Begitu saya pahamkan ini, simple cuma 2 ayat ini. Terus mendekatkan dengan amal-amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, gak usah mikirin sihir. Sihir itu lemah. Untuk apa artinya kita Allahu Akbar? Allah yang besar. Kok masih mikirin sihir itu menguasai kita? Kan Allah yang besar. Allahu Akbar. Kita gini, ya Allah saya pasrah kepadamu. Gua nyerah ya Allah. Gua nyerah ya Allah. Hanya Engkau yang besar. Sebuah masalah kecil. Semua problem saya kecil, utang saya kecil, penyakit saya kecil, semua energi negatif yang ada kecil, yang besar Engkau ya Allahu Akbar. Itu semua ketika kita sudah begini Allahu Akbar, kita tuh berlepas diri dari duniawi, berlepas diri dari syaitan, yang ada cuma Allah, Allahu Akbar. Berarti kan dahsyat nggak? Ketika kita pahami Allahu Akbar saja, Masya Allah, itu udah putus sebetulnya. Allah kan wasta'inu bisabri wassalah, cari pertolongan dengan sabar dan salat. Kita akan sihir. Allahu Akbar. Putus itu. Kan Allah yang besar. Masa ketika kita berikrar Allah yang besar. Namanya takbiratul ihram. Mengharamkan semua yang halal. Ketika kita sudah takbir, kok masih mikirin, wah saya kena sihir. Saya kena jin. Hutang saya numpuk. Udah, kaulo. 40 hari aja berjamaah begini. Lunas utang. Amin. Kok jadi amin? Allahu Akbar. Apa punya utang ente? Iya, punya tat. Coba 40 hari kan mentaati Allah. Allah nggak ketinggalan takbir imam ya. Allah.
Ya Allah Akbar udah dahsyat tuh. Iya, Belum nanti gerakan yang lain. Luar Belum ruku. Dalam sholat idul kan ketika ruku, ketika sujud, dosa-dosa pada berguguran. Guguran semuanya. Berarti kalau mamanya kita kena sihir karena dosa kita, kenapa? Ketika ruku berguguran-guguran, nggak perlu bacaan yang panjang-panjang. Kalau kita paham tauhid, cukup kita sama Allah. Nggak perlu diruqyah lagi, ruqyah aja diri sendiri sambil baca Al-Quran kita niat membersihkan jiwa kita. Udah keren banget itu. Cuma jarang orang paham ini. Iya. Bahkan peruqyah pun mungkin nggak banyak menguraikan tentang ini. Iya, Ini saya kan langsung bengong nih saat ini. ini kan analisa yang tanda kutip bertahun-tahun dari oh iya ya. Allah pengen nunjukin gimana caranya kok 11 ikatan bukul bisa lepas. Ya ternyata ketika kita mentadabbur cuman kita banyakkan masyarakat kita bacaan Al-Quran jadi kayak mantra aja. Jadi yang ngelawan sihir itu kayaknya bacaan-bacaan ayat-ayat Quran. Bukan Allahnya. Tapi ketika tadabburin ayat itu sebagai anchor kita ke Allah, jangkar kita untuk tauhid ke Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Rabb, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu. Kan gitu. Berarti apa? Seluruh waktu aman. Seluruh waktu saling selamat. Seluruh waktu itu kita di dalam penjagaan Allah. Enak nggak tuh? Enak banget. Dari satu itu aja udah putus energi negatif. Luar biasa. Ya. Ngapain mikirin sihir? Ya kan Subhanallah, gitu. iya, iya. Luar biasa nih Tat nih pembahasannya nih, Masya Allah. Ini kalau nggak inget waktu ini Ini jam berapa? saya mau terusin terus nih. Ini udah hampir 1 jam nih Tat nih. Luar biasa. Bilangnya 30 menit. Nah iya di not 30 menit makanya saya sebelum mulai saya tanya, ini beneran 30 menit gitu kan? Ternyata nggak nyanggup dia harus lebih dari Ini juga kalau dibahas lagi tentang dunia ini luas banget ya. Iya. Belum nanti kasus-kasus. Ini kan kita baru bicara apa tentang ada nggak kan gitu ya, ada nggak ciri-cirinya, terus solusi singkatnya seperti itu. Nih solusi singkat yang merasa kena sihir, yang merasa kena gangguan-gangguan negatif, itu pakai aja Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, 3 surat dahsyat, 3 surat sakti. Bahkan ada sebuah hadis setelah turun 2 surat ini, aku menggunakan 2 surat ini sebagai sebagai perlindungan, sebagai istiadah. Masya Allah dahsyat banget ini 2 ayat ini. Cuma kan kadang-kadang kita menjadikan kayak cuma sebagai ayat ritual belaka saja habis sholat baca. Tapi ketika kita hayati, kita sudah terproteksi luar biasa. Proteksi dari luar dengan Al-Falaq, proteksi dari dalam dengan Anas. Ya, belum lagi nanti Al-Ikhlas, artinya apa? Kita memasrahkan semua kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sholatnya. Iya, iya. Sholatnya aja dahsyat saja. Allahu Akbar. Terserah engkau ya Allah, mau diapain saya, terserah engkau. Saya cuma hamba, saya cuma taat aja kan gitu. Udah ajan. Masya Allah, ya. Astagfirullahaladzim. Oh, iya. Astagfirullah. Ya baik teman-teman sekalian, jadi luar biasa ya pembahasan saat ini ya. Jadinya saya sendiri terpukau juga nih, luar biasa. Jadi banyak hal lah yang perlu digali lagi gitu kan sebenarnya tentang hal-hal bagaimana sih ruqyah ini berperan penting untuk kehidupan kita, untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang ada di diri kita gitu kan. Jadi semua itu sebenarnya ada dalam pikiran kita juga saja semuanya gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman belum puas dengan pertanyaan Ustaz Fakih dan ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kami akan siapkan video selanjutnya untuk pertanyaan dijawab di dalam video itu. Begitu teman-teman ya. Jadi tolong sebelum kita akhiri video ini ada pesan-pesan nggak Ustaz? Bakal teman-teman tadi Ustaz. Oke. Pesan-pesan kita, ayo bersangka baik dengan apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Jangan sedikit-sedikit sihir, tapi perbaiki keimanan kita, ketauhidan kita, rilis semua emosi negatif kita untuk solusi kedepannya kita untuk menjadi hamba Allah yang bertauhid. Pokoknya hamba Allah yang bertauhid insya Allah aman dalam penjagaan Allah. Ya, kita mah tinggal terima apa adanya skenario Allah untuk kita. Nggak usah dipuyang-puyangin lah gitu ya. Siap. Jangan sampai, saya kena sihir 10 tahun tapi makan bakso masih enak. Ngapain Iya, mikirin sihir 10 tahun makan bakso aja masih enak. Kira-kira Iya, gitu iya, aja deh. iya. Pokoknya hati-hati dengan pikiran kita karena Allah bisa mengabulkannya. Baik. Cukup Ustaz? Iya. Baik, jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada teman-teman yang terasa ada gangguan dalam dirinya, ingin dibantu sama Ustaz Fakih kunjungan home care untuk terapi ruqyah syariah, nanti hubungin di kontak yang saya persiapkan di deskripsi ya.
Mudah-mudahan nanti Ibu Baki bisa Ustaz ya, pendampingan ruqyah Ustaz ya. Insya Allah. Ya, baik. Jadi kami akhiri video ini. Sebelumnya tolong di-subscribe, di-like dan di-komen ya, di-share juga ya untuk apa? Untuk perkembangan channel kami. Baik, kami tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.